Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rani Nirwana dari kelas A2 Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Pada kali ini saya akan mempraktekkan mengenai langkah APN atau asuhan persalinan normal. Yang pertama saya akan mengenalkan alat terlebih dahulu. Di sini ada alat untuk TTP untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama ada tensimeter, lalu ada stetoskop. Selanjutnya ada untuk APD atau untuk persiapan diri, alat pelindungan diri. Di sini ada topi, lalu helmet dan kacamata. Lalu ada Doppler untuk melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Ada bak instrumen yang berisi handspoon. Di sini ada dili. Ada squid 3 cc untuk masukkan oksitosin pada ibunya. Di sini ada oksitosin, vitamin K1 sama vaksin HB0 untuk bayinya nanti. Selanjutnya ada ini set hacking untuk melakukan jahitan. Lalu ada klem arteri untuk melakukan klem pada tali pusat. Ada 2 klem. Selanjutnya ada nirbecken atau bengkok. Lalu ada cover setengah, ada silokain gel dan juga aseptic gel. Lalu ada kom yang berisi kapas DTT dan juga tempat untuk penyimpanan plasenta nanti. Lalu di sini ada kain untuk ibunya, celana dalam, lalu ada handuk. Selanjutnya ada underpad, perlak, lalu ada dup, dan di sini ada pakaian untuk bayinya nanti dan juga topi bayi. Selanjutnya kita komunikasi pada ibunya dan juga untuk melakukan pemeriksaan TTP. Assalamualaikum Ibu, di sini saya Bidan Intan yang akan memandu Ibu untuk persalinan pada kali ini. Ibu, bagaimana kabarnya? Apakah sudah mengalami kontraksi sering dan juga 30 menit sekali? Oh iya, setelah itu kita lakukan penutupan untuk menjaga privasi pasien. Kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ibunya sudah memasuki tanda dan gejala kala 2. Setelah dilakukan pemeriksaan, ibunya sudah memasuki tanda dan gejala kala 2. Setelah kita mengetahui bahwa ibunya sudah memasuki tanda dan gejala pada kala 2, kita lakukan persiapan diri untuk menolong persalinan. Ibu akan menyiapkan alat dan persiapan diri terlebih dahulu. Ibu tolong rileks dulu, lalu tarik napas panjang. Tarik napas dulu, rileks dan tenang ya Bu. Saya persiapan diri dulu. Lalu kita persiapan alat dan juga persiapan diri. Persiapan diri menggunakan selmek. Lalu menggunakan topi, menggunakan APD lengkap, dan menggunakan kacamata. Setelah menggunakan APD, kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu buka ininya, kita pasang handspoon, lakukan pemasangan handspoon.
melakukan pemeriksaan dalam pada ibunya untuk mengetahui pembukaan ibunya. Kita dekatkan alat-alatnya. Ini lalu kita melakukan pembersihan pulpa hygiene dulu. Dibersihkan labia mayora terjauh, lalu labia mayora terdekat, labia minora terjauh, selanjutnya labia minora terdekat. Setelah melakukan pulpa hygiene, kita lakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Ibu, saya mulai melakukan pemeriksaan dalamnya ya Bu. Dilakukan pemeriksaan dalam, kita buka handscoon dulu dan ditaruh di cairan klorin secara terbalik. Setelah membuka handscoon, kita bersihkan tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin menggunakan Doppler dan juga gel, kain gel. Ibu, saya periksa dulu janin ibu. Kita periksa, kita berikan gel terlebih dahulu, lalu periksa menggunakan Doppler. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita beritahukan hasilnya kepada ibu. Ibu, hasil pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin ibu bagus, yaitu 140 per menit. Setelah diberitahukan hasil pemeriksaannya, kita lakukan posisikan ibu senyaman mungkin. Ibu, posisinya nyaman nggak? Udah nyaman. Ibu tunggu dulu, saya akan melakukan persiapan diri untuk menolong persalinan ibu karena pembukaannya sudah lengkap, yaitu sudah memasuki pembukaan 10. Setelah itu kita langsung melakukan pertolongan persalinan, tetapi sebelum itu saya akan melakukan persiapan diri terlebih dahulu. Ibu tunggu sebentar, saya akan melakukan persiapan diri terlebih dahulu. Apabila ada kontraksi jangan dulu menerah, nanti saya akan kesini lagi. Ibu tarik nafas dulu, rileks dulu. Saya akan persiapan diri dulu. Kita siapkan alat-alatnya ke dekat ibu. Kita berikan handuk, pakaikan handuk di bagian perut ibu. Lalu perlak, pasang perlak. Pemasangan perlak, ibu diangkat dulu bokongnya. Setelah itu dilakukan pemasangan underpad juga. Lakukan pemasangan underpad, diangkat dulu ibu bokongnya. Setelah itu kita lakukan juga pemasangan loop. Setelah persiapan si ibunya, kita memasang sarung tangan dulu, memasang handscoon. Setelah menggunakan handscoon dan juga persiapan alatnya tadi, kita langsung melakukan pertolongan pada persalinan. Ini kita anjurkan ibu untuk meneran. Ibu silakan mengedan ya, terus ibu sedikit lagi, pinter ya, sedikit lagi ibu, terus. Nah, setelah kepalanya keluar, kita lakukan pemeriksaan apakah ada lilitan tali pusat. Lalu periksa juga bagian hidungnya, di bagian muka apakah lengkap semuanya. Lalu kita tunggu sampai bayinya itu melakukan putaran paksi luar. Setelah
bayinya melakukan putaran paksi luar. Setelah bayinya melakukan putaran paksi luar, kita lakukan pengeluaran bahu bayi. Yang pertama kita lakukan seperti ini, lalu ditarik ke atas. Nah, alhamdulillah ibu bayi lahir selamat. Lalu kita taruh bayinya di dup. Bersihkan bagian tubuh bayi, tapi jangan sampai kena bagian tangan bayi. Setelah dibersihkan, setelah itu kita lihat sekilas apakah bayinya menangis, lalu apakah ada cacat dan lain-lain. Jika tidak ada, langsung taruh bayinya di handuk yang ada di perut ibu. Kita lakukan seperti ini agar bayinya hangat. Hangatkan bayi menggunakan handuk sambil kita lakukan masas terhadap perut ibu, apakah ada rahim kedua atau tidak. Nah, ini tidak ada rahim kedua. Setelah 1 menit bayi lahir, kita lakukan penyuntikan oksitosin pada ibunya untuk merangsang kontraksi untuk membantu plasenta keluar. Setelah itu kita lakukan penyuntikan di bagian paha ibu dengan IM atau intramuskular. Setelah kita melakukan menghangatkan bayi, lalu kita lakukan pengkleman pada tali pusat bayi menggunakan klem 3 cm dari perut bayi. Lakukan pengkleman pada tali pusat bayi 3 meter dari perut. Setelah pengkleman yang pertama, kita lakukan pengkleman yang kedua, yaitu 2 cm dari pengkleman yang pertama tadi, 2 cm. Seperti ini. Lalu kita lakukan pemotongan pada tali pusat bayi. Ini lakukan pemotongan pada tali pusat bayi. Setelah selesai dipotong, kita lakukan pengikatan pada tali pusat bayi. Setelah dilakukan pengikatan pada tali pusat bayi, kita lakukan IMD pada bayinya seperti ini agar bayinya itu mencari puting susu ibu sendiri. IMD ini dilakukan selama 1 jam atau 60 menit. Nah, ibunya sudah mengalami kontraksi. Kita lakukan persiapan untuk pengeluaran plasenta. Yang pertama, kita lakukan pengkleman dulu. Pengkleman dilakukan 5 cm sampai 10 cm di pada pulpa ibu. Seperti ini. Ibu jika ingin meneran, silakan meneran, karena itu akan dilakukan pengeluaran plasenta. Ayo meneran ibu, bagus. Kita bantu untuk pengeluaran plasentanya dengan cara ditarik secara perlahan-lahan. Apabila sudah terlihat seperti ini, kita lakukan pengeluaran plasenta dengan memutar searah jarum jam seperti ini. Nah,
setelah plasenta lahir, kita lakukan pemeriksaan plasenta, apakah plasentanya itu utuh, lalu kotiledonnya seperti apa, kita lakukan pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, kita taruh plasenta di kendi atau tempat plasenta tadi. Setelah dicek, ternyata pada ibu ini tidak ada robekan perineum. Selanjutnya, kita ajarkan ibu untuk melakukan masase sendiri dan juga beritahu kepada keluarga bagaimana caranya untuk melakukan masase sendiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pada ibu dan juga pemeriksaan pernapasan dan juga nadi ibu. Setelah dilakukan pemeriksaan TTP, selanjutnya kita lakukan rapikan alat. Rapikan alat. Rapikan alat. Lalu kita bersihkan bagian tubuh si ibunya, dibersihkan. Lalu bagian tempat bersalinnya juga dibersihkan menggunakan air klorin. Setelah merapikan alat, kita buka handscoon-nya dan disimpan di air klorin dengan posisi terbalik seperti ini. Lalu kita rapikan ibu, yaitu dengan pasang celana dalam, lalu pasang juga pembalutnya. Setelah itu dipasang juga ini kainnya, kita pasangkan ke ibunya seperti ini. Nah, ibunya sudah selesai. Nah, setelah IMD 1 jam bayi itu, kita lakukan penggantian pada baju bayi, lalu lakukan juga pemasangan topi untuk bayinya. Nah, setelah selesai kita lakukan perawatan bayi, yaitu dengan memberikan bayi obat tetes mata, lalu vaksin HB0 dan juga vitamin K1. Ibu bayinya akan saya simpan di ruang perawatan terlebih dahulu untuk dilakukan perawatan bayi, Ibu. Tunggu sebentar. Setelah itu kita buka APD, alat perlindungan dirinya dibuka. Buka celemek juga. Lalu kita cuci tangan dan komunikasi ke ibunya bahwa persalinannya sudah selesai dilakukan. Ibu persalinannya sudah selesai dilakukan, bayinya juga sudah sedang dilakukan perawatan. Bayinya sudah keluar dengan selamat, yaitu dengan jenis kelamin perempuan. Selamat ya Ibu. Nanti saya akan kembali ke sini lagi dengan membawa bayi Ibu untuk dilakukan rawat bersama dengan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian praktikum dari saya mengenai asuhan persalinan normal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.